وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para ustadz dan ustadzah, karyawan dan karyawati keluarga besar Lajnah Khairiyah Musyarakah Cabang Makinang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang kedua dari setiap bulan, kita sama-sama duduk sebentar, saling bertukar sapa, saling mendoakan, dan saling bertukar senyum. Senyum dikit lah. Tabassumuka bi wajhi akhika sadaqah. Mudah-mudahan jadikannya niat kita ikhlas, amalan kita diterima, ilmu kita bermanfaat, dan amal kita saleh. Dan tak lupa pula kita bersyukur atas nikmat ini dan bersalawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan kita tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ayah dan ibu kita, saudara, mara, kerabat dan pemilih, para sahabat dan teman, serta para guru kita, khususnya para ulama yang telah mewariskan ilmu kepada kita. Dan juga tidak lupa kita doakan yang sehat semoga Allah jaga dan pelihara, dan yang sakit Allah segera sembuhkan dan diberikan kesabaran. Baiklah para masyayikh, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita bersama atau dalam kitab Usul Ahli Sunnati wal Jama'ati bil Aqidah, Mujma' Usul Ahli Sunnah wal Jama'ah bil Aqidah, simpul-simpul landasan Ahli Sunnah dalam berakidah. Masih dalam berkaitan dengan al-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, yaitu mentauhidkan Allah dalam keyakinan dan pengetahuan kita. Masuk pada poin yang ke-12 yang terakhir kemarin tentang ru'yatu al-mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati fil jannah wa fil mahsyar haqqun. Orang-orang beriman akan melihat Rabb sesat karena menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah berseri-seri melihat kepada Rabb mereka. Kemudian untuk orang kafir Allah sebutkan mereka terhijab, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Mereka pada hari itu terhijab dari melihat Rabb mereka. Jadi orang beriman patut mendapatkan hadiah istimewa itu, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir berhak untuk tidak mendapatkan nikmat itu karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berpaling daripadanya. Nah, kemudian dalam hadis Nabi mengatakan, innakum latarawna rabbakum
kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian pasti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Maksudnya Allah bukan seperti bulan purnama, tapi penglihatan kalian sebagaimana jelasnya penglihatan kalian melihat bulan purnama, seperti itulah jelasnya kalian melihat Rabb kalian. Bukan menisbahkan Allah. Ahlan wa sahlan Udir jazakallahu khair. Melihat Rabb kalian seperti kalian melihat mata bulan di bulan purnama, terang sekali, tidak ada yang menghalangi. Kemudian doa Nabi yang sering dibacanya setiap salat malam, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan saya kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Tidak mungkin Nabi meminta sesuatu yang tidak mungkin diberi, karena termasuk at-tajawuz, at-ta'addi fid doa, meminta yang tak boleh diminta. Jadi Nabi meminta berarti itu boleh didapatkan. Adapun orang-orang yang mengingkari semuanya hanya berdasarkan teori-teori tanpa dasar dan tanpa ilmu, hanya berdasarkan pikiran dan perasaan. Tentu sama tahu sendiri yang namanya pikiran dan perasaan bukan ilmu. Pikiran dan perasaan bukan ilmu. Sebab masalah ini masalah gaib, ya, yang di dunia saja. Kalau kita ikut perasaan, rasanya enggak, ternyata iya. Jangan nak duyannya nya. Kalau di hidup bau, oh so lama kan nya. Kasan? Hah? Bau pelik kan enggak lama. Kan ya? Itu karena rasa-rasa. Apalagi pakai pikiran mengetahui sesuatu yang tidak dalam jangkauan pikiran kita. Seperti mereka mengatakan kalau seandainya Allah dilihat berarti berarah. Terus kalau berarah kenapa sih? Tidak boleh Allah punya arah. Misalnya, tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, urusan ini Allah yang lebih tahu. Nak berarah, tidak berarah, karena tidak semua yang berarah mesti sama. Tidak semua yang berarah mesti sama. Kalau begitu Allah berjisim, berbatang tubuh, ini juga pikiran-pikiran syaitan yang tidak berdasar. Karena berapa banyak hal yang tidak berbatang tubuh tapi bisa ada dan nyata. Ala kulli hal, maka dikatakan oleh Syekh, siapa yang mengingkari itu atau menakwilkannya, maka ini adalah golongan sesat dan menyimpang. Sesat dan menyimpang karena tidak mengikuti dalil tapi mengikuti pikiran dan perasaan. Wahiyya lan taqa li ahadin fid dunya. Nah, di satu sisi ada yang mengingkari melihat Allah di akhirat, tapi ada pula yang mengakui bertemu Allah pula di dunia. Jadi Ahlussunnah antara dua kesesatan ini, sesat yang menafikan dan sesat yang mengisbatkan. Tapi mereka adalah mengisbatkan bahwa di akhirat dilihat, di dunia tidak dilihat. Apa dasar? Al-Quran dan hadis. Karena beragama ini enggak sehat kecuali dengan keduanya. Beragama ini tanpa keduanya tersesat. Pegang satu saja, tanpa keduanya tersesat. Harus dua-duanya. Dan dua-duanya tidak akan bertentangan. Kalau ada pertentangan, berarti bukan karena keduanya bertentangan, tapi orang yang memahaminya.
Yang ke-13, ini juga poin yang sangat penting juga, sering terjadi kekeliruan orang memahami. Dan ini juga kesempatan syaitan dalam menyesatkan umat manusia, yaitu masalah karamatul awliya'i was salihin haqq. Karamat ada dari, atau kita sebut dengan keramat, ya. Karamah adalah suatu kejadian yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Kalau dia rasul atau nabi, namanya mukjizat. Tapi kalau seandainya dia bukan rasul, bukan nabi, itu namanya karamah. Namanya karamah. Artinya sesuatu yang tak boleh dilakukan orang tapi bisa dia lakukan. Sesuatu yang tak terjadi secara umum tapi terjadi. Semisal dulu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api. Ini namanya mukjizat, karena terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Abu Muslim Al-Khawlani dari Yaman, seorang mukhadram, dia masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu Nabi alaihissalatu wassalam, juga dibakar oleh orang Yaman. Maka dia minta kepada Allah supaya api itu sejuk dan selamat baginya seperti pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah Allah kabulkan itu, sehingga dia tidak terbakar dan sedikit pun tidak tersakiti. Ini namanya apa? Karamah. Ini namanya karamah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Biasanya yang seperti ini dikenal dengan sebutan wali. Waliullah, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Al-Ala ibn Al-Hadrami yang diutus Nabi SAW ke Bahrain untuk menaklukkan Bahrain, dan di situ harus beradab, di depannya terbentang laut. Yang sekarang laut itu dibuat di sekarang jembatan Raja Fahad, Jisrul Malik Fahad. Tidak sampai ke pangkal jembatannya, tapi tidak bawa paspor, tidak bisa nyeberang. Di sinilah dulu Al-Ala ibn Al-Hadrami Allah berikan apa namanya? Karamah. Dia dengan pasukannya menyeberang ke Bahrain tanpa kapal. Artinya kapal-kapal kuda-kuda mereka berjalan di atas air tanpa basah pelananya, tidak basah pelana kuda mereka. Ini berjalan di atas lautan, bukan berjalan di atas apa danau Koyang, enggak. Tahu Koyang danau depannya, subhanallah, mukjizat ya loh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka berjalan di atas air, dan ini namanya adalah karamah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para aulianya, para walinya. Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apakah semua kejadian yang luar biasa seperti ini adalah karamah? Belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita harus tahu kan. Lalu saya meneruskan, walaysa kullu amrin khariqin lil adati karamah. Tidak semua kejadian yang luar biasa itu karamah, adalah karamah. Ya, seperti yang terjadi dengan para tukang sihir, para penyihir Fir'aun melemparkan tali temali mereka menjadi
ular-ular yang berjalan. Jadi ular yang berjalan itu lahir dari orang-orang penyihir. Lalu Allah wahyukan kepada Musa, alqi asak. Kemudian Musa disuruh untuk melemparkan tongkatnya, lalu tongkat itu menjadi ular besar, talqafu ma yafikun, menelan semua ular dusta tadi. Yaitu sihir itu disebut dengan al-ifk, kedustaan. Jadi tidak semua kejadian luar biasa itu adalah karamah. Bal yakunu qad yakunu istidrajan. Bisa saja itu adalah istidraj. Istidraj adalah seseorang yang berdosa lalu Allah berikan kepadanya keistimewaan yang tak didapatkan orang lain untuk supaya dia diberi waktu untuk kembali kepada jalan kebenaran, tapi ternyata tidak. Kemudian waqad yakunu min ta'thir asyayatin wal mubtilin, dan bisa saja karena pengaruh syaitan dan ahli-ahli kebatilan, syaitan-syaitan atau ahli-ahli kebatilan. Wal mi'yaru fi dzalika muwafaqatul kitabi was sunnah au adamuha, yaitu gimana cara mengukur menentukannya itu adalah karamah atau ternyata bukan karamah tapi adalah dari syaitan, ahlan wa sahlan, yaitu dengan cara menyesuaikannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang disesuaikan? Orangnya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hatta law ra'aituhu yatiru fil hawa aw yamshi fawqal ma' lama kana ladayya syai'an hatta ara mawqifahu min sunnah. Andainya dia bisa berjalan di atas air, terbang di udara, bagi saya tidak berarti sedikit pun sampai saya lihat bagaimana sikapnya terhadap sunnah. Karena karamah tidak diberikan kecuali kepada para aulia, para wali Allah. Nah, siapa wali itu? Kalau kita lihat dari definisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, al-walaya, al-wali itu adalah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, para wali Allah tak perlu takut, tak perlu khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Sederhana. Berarti antum ini semua ini wali. Ya, kita ini semuanya wali. Karena insya Allah semuanya beriman dan semuanya bertakwa. Insya Allah. Subhanallah. Apa definisi iman? Balik lagi. Al-imanu adalah beriman at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan? Yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan tanpa syarat. Tanpa syarat. Kenapa saya tambahkan? Karena tidak sedikit golongan-golongan tidak menerima kecuali dengan syarat. Tidak menerima kecuali dengan syarat. Apa contohnya?
Saya mau menerima berita asal masuk logika. Ya logika siapa dulu? Kalau logika antum, saya tidak jamin logika antum lebih hebat dari logika saya. Sahih? Kalau antum tidak masuk logika, menurut saya masuk. Terus logika siapa kita ikuti. Jelas ya? Contoh konkret. Ini contoh konkret. Orang sering menjadikan bukti atau fakta historis atau alasan logis dan filosofis atau pengalaman empiris atau kajian akademis untuk menerima sesuatu. Kalau tidak ada fakta historis, tidak sesuai, atau tidak sesuai dengan pengalaman secara empirisnya, tidak sesuai pula dengan kajian akademis, tidak pula punya alasan logis dan filosofis, tidak diterima. Menurut tuan-tuan, teori ini ada jaminan kebenaran? Terbukti secara empiris, fakta historis, lalu datang Al-Quran atau hadis bertentangan dengan fakta itu, mana yang benar? Pasti Al-Quran dan hadis. Antum punya bukti? Antum punya bukti? Banyak buktinya, banyak buktinya. Misalnya Nuh alaihissalam, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin, ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Nuh memanggil anak yang dari kejauhan, sini nak, masuk kapal, jangan bersama orang-orang kafir itu. Lalu anaknya menjawab dengan logika, fakta historis, pengalaman secara empiris. Sa'awi ila jabal, saya akan berlindung ke gunung, sebab tidak ada sejarahnya gunung tenggelam oleh banjir. Dan pengalaman selama ini tidak ada banjir yang menenggelamkan gunung, Kemudian secara fakta akademis, dibuat kajian akademis, tidak ada air yang bisa naik setinggi gunung secara teori. Air yang ada di dalam bumi. Kemudian kajian BMKG ini namanya, klimatologi, geofisika, dan apa lagi, air yang di atas dengan air yang di bawah tidak cukup untuk menenggelamkan. Tidak pernah tuntut gaji itu? Tidak pernah dikaji itu? Nah, jadi tidak cukup untuk menenggelamkan gunung. Maka itu yang menjadi alasan baginya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan berlindung ke gunung yang akan mencegah saya dari tenggelam. Ayahnya ingatkan, ayahnya pakai wahyu, la asimal yawma min amrillah, tidak ada yang bisa melindungi orang hari ini dari azab Allah illa man rahim, kecuali yang diberinya rahmat. Siapa? Yang masuk kapal. Akhirnya apa yang terjadi? Fakana minal mughraqin, tenggelam dia. Abu Jahal, karena dia cerdas, yang tongkau-tongkau orang cadik-cadik tu yang tongkau-tongkau atau yang cadik kalau nama bongak-bongak ni sabut sekali amu ajinya, buyanya buik rejenga, ustaznya buiknya, rasulnya buik, kemanggu aja ikonan cadik-cadik lah, yang cerdas-cerdas, yang tengkar-tengkar. Nah, kadang merasa punya kemampuan analisa yang tajam sehingga cenderung merendahkan. Datang Nabi, selesai Isra Mi'raj, ketemu pula Abu Jahal yang pertama pula.
Masya Allah. Maklulah haji luar. Kan haji Abu Jahal, pengurus Masjidil Haram. Ada capek cepat datangnya pagi itu. Kan pengurusnya haji Abu Jahal. Abu cerita mat termonong Nabi, kan Nabi bingung dia. Yang selama ini juga belum terima, ini berita baru pula yang sangat berat. Karena memang akan bertentangan dengan fakta historis, bukti empiris, alasan logis, kajian akademis. Akhirnya Abu Jahal betul dia sandarkan kepada bukti-bukti tadi. Secara empiris kami dah sering ke Baitul Maqdis. Tidak ada cerita orang pergi balik satu malam, tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Kami berpengalaman. Kemudian logika hari itu tak bisa menerima. Angkutan apa yang bisa mengangkut Anda semalam? Lalu dibuat kajian akademis. Dibuat kajian akademis. Kendaraan tercepat masa itu apa? Kuda. Kuda dipacu sekencang-kencangnya, sehari berapa kilometer? Hanya 80 sekian kilometer. Padahal jarak antara Baitul Maqdis dan Mekah 1200 kilo. Bagi 80 Ustaz. Lebih kurang 13 hari paling cepat. Berarti secara kajian akademis tidak masuk, fakta historis tidak masuk, bukti empiris tidak masuk, kemudian alasan logis juga tidak masuk. Akhirnya ini yang menjadi pondasi baginya untuk menganalisa kejadian yang disampaikan oleh Nabi SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mendustakan itu. Dia mendustakan Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya kan sederhana. Kalau mau jadi orang beriman itu mudah. Muhammad selama ini SAW, kalian sendiri yang kasih gelar dia As-Sadiqul Amin, tanpa harus mengumpulkan angka kum. Apa kum Nusyah? Kum angka sebenarnya dia apa kum tu? Agak kredit ya. Untuk menaikkan poin, kredit poin, sehingga menjadi seorang profesor. Kan itu ya, harus mengumpulkan data ini dan itu. Enggak, ini murni prestasi, bukan prestise. Kalian dikasih gelar di As-Sadiqul Amin. Sekarang dia buat berita selama ini tak pernah berdusta, dan dia melakukan dan mengalami sendiri. Kenapa Anda dustakan? Tidak pernah dusta selama ini, sekarang kenapa kalian dustakan? Tapi begitulah. Kalau yang tak mau pasti banyak cito. Ya, kalau sudah tidak mau pasti banyak alasan. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang sudah tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong, dan sekarang dia pelakunya, maka dia katakan in kana qad qala dzalik faqad sadaqa. Kalau benar dia yang mengatakan pasti benar. Nah, ada enggak kita hari ini ribuan dalil mengatakan Allah bersifat begini, lalu orang menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan tidak logis, tidak sesuai dengan fakta historis dan seterusnya. Mereka buat analogi batil, menjadikan mikyas barometer makhluk untuk mengukur Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak mengimaninya kecuali yang sesuai dengan logikanya. Akhirnya terjadilah penyimpangan yang seperti ini berakhir dengan keraguan atau keimanan.
berakhir pada keraguan atau keimanan? Keraguan. Demikian juga akhirnya berimbas pada perintah-perintah Allah yang lain. Disuruh mengerjakan ini, mereka tidak langsung mematuhi, tetapi mencari alasan-alasan untuk meninggalkan. Makanya ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, iman di sini tidak akan sesempurna iman orang-orang yang menerima dari Allah dan Rasul tanpa saya bilang dari awal, tanpa syarat, kecuali syaratnya sahih datangnya dari Allah dan Rasul. Al-Quran sahih semuanya, hadis kalau sahih dari Nabi pasti benar. Ini terbukti siapa yang benar, Abu Bakar atau Haji Abu Jahal? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Baru di akhir abad ke-19 atau awal 20 orang tahu bahwa ternyata makhluk paling cepat itu adalah cahaya. Iya, abad 20 baru ya, baru ditemukan orang. Abu Bakar sudah meyakininya dulu. Nah, bahasa perlu berapa abad itu ya? Dari abad ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam baru ditemukan orang teorinya abad ke-20. Berarti berapa abad tuh? 20 kurang 6 14 abad. Abu Bakar lebih mendahului. Oleh sebab itu ikhwani fillah, akhwati billah, mengimani yang datang di Al-Quran dan Sunnah tak pernah salah, tak pernah salah. Tapi mengimani keyakinan dan perasaan dan pemikiran sendiri, itu yang sering keliru dan salah. Maka ikuti kata-kata Allah, ikuti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjadikan wali yang sesungguhnya beriman, meyakini kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Apa buahnya nanti? Kita akan mudah mengikrarkan dengan lisan dan akan mudah pula mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Bisa kita lihat ikhwan dengan di alam nyata kita hari ini. Kalau bicara tentang perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, orang yang di akidahnya banyak main takwil atau main tafwid, nanti di perintah Allah dan Rasul mereka juga banyak main takwil dan main tafwid. Iya Ustaz? Hah? Bercontoh? Hah? Contoh, disuruh untuk sholat berjamaah, jelas suruhannya. Antum lihat sahabat sholat Jumat dengan sholat subuh sama banyaknya. Kalau kita hari ini disuruh sholat berjamaah Jumat saja sama dengan sholat subuh, paham enggak? Di zaman sahabat sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumatnya sama dengan sholat subuh. Jemaah paling sedikit yang subuh atau Jumat? Sholat subuh. Apa sebab? Semua mentakwilkan, kan tidak wajib. Sahih? Kan itu karena tidak wajib. Disuruh laki-laki meninggikan mata kakinya, meninggikan mata kakinya, meninggikan celananya di atas mata kaki. Semua mentakwilkan. Selama tidak sombong, tidak apa-apa. Apakah begini pemahaman Nabi dan para sahabatnya? Oh, ada kalanya Nabi juga menjulurkan kainnya, menyeret pakaiannya. Nabi sedang berkejar. Wantakan jokajo. Tuh ke sawung. Masuk pakaian normal itu tidak normal. Jadi tidak normal. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia bilang pakaian saya melorot karena kurus, tapi perbaiki terus.
maka tidak sombong. Anda dari awal mengukur saja tinggi kan, tidak mau, Anda sombong, pasti sombong. Disuruh tidak mau, sah. Padahal dan melihat tak berupaya kodok tapi jaknya. Tapi kalau sudah di atas mata kaki, langkah itu aman, ringan, nyaman, sah. Menurutnya enggak itu dia masih banci pun dengan orang Cingkrang dulu. Kalau kenyataannya dalam mencuba sodonya, namijak menyapu lantai lah apa najunya, pasti lebih senang kita. Buktinya ibu-ibu contohnya, ibu-ibu Cingkrang sodo, tidak ada bangi nak. Pas apa Cingkrang dibangi, lain yang disuruh dibuat. Berarti belum menerima sesungguhnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini bagi yang klaim ikut mazhab Syafi'i banyak kan, Imam Syafi'i bagus dalam masalah ini, dan memang imam semuanya bagus masalah ini, bahwa siapa yang tidak mengikuti perintah Nabi atau tidak mentaati larangan Nabi, sungguh telah bermaksiat kepada Nabi. Apa jaruh? Lalu ditanya oleh muridnya, ya imam, yang di sana haram, ini mubah, kok sama-sama maksiat? Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, annal ma'asi ala tabaqat atau ala madarik, bahwa maksiat itu tidak satu tingkat. Ada maksiat yang disangsi, ada maksiat yang tanpa sanksi. Pelanggaran ada yang pakai sanksi, ada yang pakai tilang, ada yang tanpa tilang. Amu-amu di tempat enggak. Misal tuan-tuan menghidupkan klakson di daerah sekolahan atau rumah-rumah ibadah, pelanggaran atau tidak? Ada sanksinya? Tidak ada sanksi. Tapi kalau setiap lewat di situ ada klakson, tio dia ustaz. Ustaznya ini mohon maaf, melampaui orang menjelang gerbang masuk ke pondok, kesalahan atau tidak? Weh, memotong kawan menjelang masuk ke gerbang, kesalahan atau tidak? Tidak cenderung dia. Dan puan akan potong. Dan puan akan potong kan masuk seimin. Ini mohon maaf ya, tidak ada sanksi lah. Tidak ada sanksi, tapi itu maksiat. Tidak ada sanksi, itu cuma maksiat. Karena baru boleh menyalip memotong atau mendahului di tempat yang aman. Tempat aman gimana? Tidak ada belokan, orang kemungkinan berbelok tidak ada. Apalagi sain lebih duit kan, sain sudah dihidupkan. Mak ini tolok lompon di nangah aja. Yang masalahnya petinggi pula tuh. Enggak, jangan dicari-cari. Sebenarnya dah lama saya mengingatkan ini, tapi sekarang datang munasabahnya. Yang mohon maaf, yang melakukan itu petinggi. Nih, yang sudah pernah melakukan walaupun kepada saya, tolong bertaubat. Walaupun tak ada sanksi, ini maksiat. Walaupun tidak ada sanksi, ini maksiat. Ada orang sudah berhenti nak parkir di situ, pas orang keluar masuk kita di situ, maksiat apa enggak? Maksiat. Ada sanksi? Lay tumbuh gitu. Jadi banyak maksiat tanpa sanksi. Begitu juga antum ketika disuruh Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ikut kan tak wajib disuruh, dipaksa aja. Tolong nyambut jenis itu ke Nabi.
Sanggup tuan-tuan tak di depan Nabi bilang seperti itu? Saya ulang kembali. Mana ya? Angkat celana tu. Kan tak sombong dari Rasulullah. Tahu dah? Tahu tuan-tuan? Nah. Karena ada pertanyaan itu sudah menandakan antum tak rela diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun sanksinya tidak ada. Apalagi kalau sanksinya ada. Makanya iman yang bersyarat dengan iman tanpa syarat beda. Makanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam rata-rata mereka beriman pada Allah dan Rasul tanpa syarat, dengan makna bahwa mereka diperintah dikerjakan, dilarang mereka tinggalkan. Bila tidak mampu baru ada ajuan keberatan. Bila tidak sanggup baru bertanya, ya Rasulullah. Tapi kalau semuanya aman-aman mereka kerjakan. Itu beda. Ini baru allazina amanu. Jadi beriman, mempercayai, kemudian mengikrarkan dengan lisan, mengerjakan dengan perbuatan. Nah, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Siapa bertakwa? Sama definisinya. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Lihat dalam hadis tentang wali Allah, hadis tentang wali Allah, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, aku umumkan perang dengannya, aku umumkan perang dengannya. Kemudian Allah dalam hadis itu, hadis kursi itu mendefinisikan bagaimana seorang itu jadi wali. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada seorang pun hambaku, calon wali ini kan? Sah? Kebicaraan tentang wali ini yang mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku cintai daripada melaksanakan yang aku wajibkan. Berarti dimulai dengan yang wajib. Setelah itu apa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau yang wajib sudah terasa nikmatnya, terasa untungnya, biasanya kita mulai ekspansi ke yang sunat-sunat. Tuan-tuan, kalau sudah bisnis utamanya sudah mulai tegak, sudah kokoh, mesti nak cari penghasilan tambahan kan ya. Lemuno masuk Usaimin, masuk Fauzan, laba gaji lah yorosan kan ya. Kan ya sah? Sudah itu nampaklah peluang kantin. wajar dah. Sana ya. Sudah itulah nampak lo catering sah, sudah itu nampak lo konveksi, betul? Biasa untuk mencari penghasilan tambahan, dan saya dukung itu. Cuman kadang-kadang kita dihukum oleh aturan operasional yang lebih tinggi, sah? Itu masalahnya. Kalau saya bilang sama Ustaz ini kemarin, semua yang menyenangkan lakukan selama tidak melanggar. Cuma ada aturan-aturan ya Ustaz yang dibuat dong di hati awak, yang kadang-kadang tidak bisa ini kan. Tapi ala kulli hal, ini sebagai ilustrasi dan contoh. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat sampai aku cintai. Lalu wali itu apa artinya? Apa makna wali menurut tuan-tuan secara bahasa? Al-waliyu al-qaribul muhib, dekat dan mencintai. Ini ada okey tapi banci tak ada dah, tak mungkin jadi wali. Al-wali al-qarib al-muhib,
mencintai dan dekat, berarti perlu taqarrub. Dengan apa kita taqarrub? Dengan amal-amal wajib dan sunat. Sedangkan lawannya adalah al-adu. Lawan wali adalah al-adu, musuh, yaitu al-ba'id, al-baghid, jauh dan dibenci. Jauh dan dibenci. Taulah tuan-tuan caranya. Yang jauh dan dibenci, yang tidak taat. Yang dekat dan disukai, yang taat. Makanya yang taat kawannya adalah malaikat, yang tidak taat kawannya syaitan. Kerja syaitan menghalangi kita dekat dengan Allah, menghalangi kita yakin kepada Allah. Sedangkan kerja malaikat adalah membuat kita dekat kepada Allah dan membuat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat datang membawa wahyu. Kalau setan datang membawa pemikiran dan keraguan. Makanya di mana yang menang, pikiran kita kah atau wahyu yang merupakan ilmu yang kita pelajari? Kalau dominan akalnya, berarti bisikan syaitan yang diikutinya. Tapi kalau dominan wahyu dan ilmu, berarti yang diturunkan yang menjadi pimpinannya. Maka tidak mungkin orang yang beragamanya mengikut keinginan sendiri dan mengabaikan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka Imam Syafi'i katakan, saya lihat dulu bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia ahli sunnah berarti karamah. Kalau dia ahli bid'ah berarti bukan karamah, walaupun aneh. Kan ada yang klaim masih kene anak lah jadi wali juga. Nah, kalau antai dari warna hijau dari langit, Masya Allah, asal film Naruto so. Tahu tu film Naruto nya? Dan dah habis. Jadi kan ada salah satu tokohnya kan punya rantai hijau turun dari di atas. Jadi enggak ya kalau nonton film Naruto. Ada pula yang mengatakan capek masuk surga tiap hari, berdobu kaki masuk. Ada pula yang berhenti menuntut ilmu karena sudah didatangi malaikat, sudah masuk surga. Sebab dasarnya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu la tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan masuk tarekat, kalau masuk tarekat arti jadi kadang lucu bin ajaib ya. Man salaka, siapa yang suluk tariqan masuk tarekat. Memang begitu arti bahasa Arab tuh. Jadi subhanallah, jadi lucu bin ajaib. Yang mengatakan ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi suluk, ada Nabi masuk tarekat? Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat kadang-kadang apa nih bahasa Arab asal-asal imam lah dong bahasa Arab. Jadi sembarang mengartikan. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Maksudnya keluar dari rumahnya, musafir, maka Allah mudahkan masuk surga. Datanglah syaitan kepada anak muda ya yang baru menuntut ilmu, dan malaikat diutus oleh Allah Ta'ala apung dek rajin untuk ilmu. Oh, dia nak masuk surga sebab buyanya hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah masuk surga, gitulah. Waang dalam nanti ilmu disuang Allah Ta'ala masuk surga.
Ayo mantap bro. Kalau gitu tidak perlu ilmu lah, tidak perlu lah. Bawa cara baikkan tinggallah matai dan datang dan mau masuk surga. Dia mau datang sore datang malaikat tadi bawa masuk surga. Setiap malam masuk surga. Ini lucu apa dia tiap malam aja siap dah. Syaratnya mijang. Ini kalau lah pakai mijang main tipu-tipu dong mengatakan nama akidah lurus tak mau jalan dah. Mijang kalian ya kan? Ya bukti tak tahu deh. Mijang kalian ini. Kalau pakai mijang main tipu-tipu doh, main cici dua. Nah, jadi gitulah. Berlalu beberapa pekan, sang guru nengok anak tu rajin memang dari awalnya. Kok hilang? Ditanya oleh Syekh, mana si Fulan? Tak tahu Syekh, tak masuk-masuk atau mau cari tahu. Ditemui, apa kamu tak masuk lagi belajar? Kan kata Nabi, dalilnya hadis Nabi, woi. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu mudah masuk surga. Alhamdulillah saya sudah masuk surga, maka tak perlu lagi nuntut ilmu. Mantap. Ini memang yang tanggung-tanggung seperti itu, yang lomak kena tendang tu boleh tanggung kan? Wih, nan lomak kena tendang boleh tanggung. Tak pada, lalu pemain potong pun selesai. Boleh tanggung, tak nak ditendang. Itulah yang permainkan syaitan, yang tanggung-tanggung itu. Akhirnya Syekh paham, karena dia sudah makan asam garamnya ilmu. Belantara ilmu itu dia dah tahu ini pasti jebakan jebakan syaitan. Kalau gitu, saya akan ini saya yang akan ngurusnya. Datang Syekh ke tempat anak itu. Nak, kemarin kamu rajin untuk ilmu, sekarang enggak? Iya, saya sudah ini sebut alasan yang sama. Ginilah, boleh enggak Ustaz ikut masuk surga? Kan kasihan, saya ngajar kamu ilmu kok kamu masuk, saya enggak ikut. Gitu kan? Boleh lah. Bilang sama malaikat tu, Ustaz mau ikut. Dibilang sama malaikat tadi, oh enggak apa-apa, kalau malaikat berharap kalau Syekh bisa disesatkan, seluruh jemaah mudah disesatkan. Tapi Syekh karena berilmu, dia ikuti. So bincang-bincang. Betul, masuk ke sebuah kawasan seperti istana megah, mengalir sungai-sungai, bidadari-bidadari, Masya Allah, harum semerbak. Ini kalau tidak pandai main film, tidak setan nomor doi. Indah pemandangan. Pas biasanya kan menjelang subuh mereka pulang. Kalau malam main apa doi? Kalau malam mainnya apa namanya? Yantu. Setan, nah. Sihir itu kalau tahu matahari kan tak abu gilanya ya. Akhirnya datang malaikat tadi, ayo kita pulang. Kata Syekh, saya tidak mau pulang. Apa jahat? Sebab yang saya ketahui, kalau sudah masuk surga tidak ada orang mau pulang lagi. Kalau tuan-tuan masuk surga, amo je kalau balik lah. Bayar maju. Kalau sudah masuk surga mau pulang, saya tidak mau pulang lagi. Akhirnya Syekh bertahan, tidak mau. Anak tadi karena segan sama Syekhnya, lupa dia ini malaikat. Akhirnya ikut Syekh. Akhirnya ditinggal sama malaikat tadi. Lama-lama mulai cahaya matahari terang. Ternyata mereka berada di Muara Pajar, TPA Kota Baghdad, tempat pembuangan sampah akhir Kota Baghdad. Pahamnya? Aun diungguk sampah kawasan mereka doh. Setelah hilang pengaruh syaitan tadi, ternyata mereka berada di TPA Kota Baghdad, di onggok sampah Kota Baghdad. Maka jangan heran
Kalau tuan-tuan dulu pernah di kampung dengar orang dicuri oleh orang bunian? Pernah ada? Ada yang pernah mengalami? Tidak ada ya, alhamdulillah. Nyata tu tidak sehat sudah itu dulu. Inya ketika tonyong manong tayung dia dibawa ke istana, sah? Kan dia kawasan dalam umpun padan, dalam umpun bulu kan, di pojok kambiu, sahih? Tapi digambarkan seperti dalam surga, dalam taman. Ma'asyil kiram, yang seperti ini karamah atau karamah itu bukan? Bukan. Ini bukan karamah. Makanya lihat dia melaksanakan sunnah atau tidak. Ini perlu diketahui. Oleh itu ikhwani billah, mempelajari masalah ini, kadang-kadang kita dituduh orang tidak mempercayai karamat. Percaya, iya. Tapi bukan hanya sekedar keluar api di kuburan langsung jadi kuburan keramat. Tidak. Kita harus berilmu tentang ini. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Furqan fi Farq at-tafriq bain tamyiz wal awliya ar-rahman wa awliya syaitan, menyebutkan perbedaan antara karamah dengan yang bukan. Satu, al-karamah itu datang murni pemberian Allah, bukan kehendak orang yang melakukannya. Macam tadi Al-Ala ibn al-Hadrami, dia minta kepada Allah gimana sampai ke seberang, lalu Allah berikan baginya karamah, bisa kuda-kudanya berjalan di atas air. Yang kedua, karamah itu tidak dipelajari. Dia jelah dok pai beko bisa jadi itu dok punon nonton tu lebih. Dah, karena Allah berikan bukan atas kehendak kita. Kalau atas kehendak kita, Nabi lebih berhak melakukan atas kehendaknya. Hijrah beliau harus bersembunyi pula 3 malam di gua, sah? Harus pula ketakutan dikejar-kejar, sah? Kalau seandainya bisa dia buat karamah atau mukjizat sampai Madinah, selesai. Apa ya? Kan ya? Nabi harus di siang hari itu mengendap-endap. Didengar orang-orang Quraisy sedang tidur siang sambil menutup mukanya. Ini pekerjaan seorang Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu wali dengan mudahnya bisa menghilang. Nah, makanya cara yang kedua, yang pertama tadi bukan atas kehendak sang wali, tapi betul-betul pemberian Allah. Yang kedua, tidak dipelajari. Kalau ada masuk perguruanku banyak baca selawat khabal badan dah, tak, itu bukan karamah, itu lemu. Ya, aluran putih aja lah, no, tapi tetap sihir. Ya, ada sihir putih, sihir hitam. Ya, lalu ada aliran putih, aliran hitam. Samonya galap juga dua. Yang ketiga, karena tidak bisa dipelajari, tidak diwariskan. Jadi kalau ayah kiai tidak otomatis anaknya jadi gus. Kan tidak. Ayah belajar agama, nak belajar apa-apa, belajar langsung jadi gus. Itu dia banyak masalah gus tu, cemong-cempong ni. Ada orang tukang auzubillah, ada orang tukang ikut, nak beragama, habis tu jadi ahli agama, lalu dibumbui dengan karamat-karamat, lemu-lemu tadi, sia-sia. Nah, jadi tidak dititiskan, tidak diwariskan, Yang kelima, yang keempat, tidak dipamerkan. Biasanya cenderung disembunyikan. Kalaupun diketahui, diceritakan oleh orang lain. Dan kalau untuk dibangga-banggakan, berarti itu bukan
Bukan. Yang kelima, bahwa tadi pelakunya mesti ahlus sunnah wal jamaah, yang bukan hanya aswaja. Ini aswaja bezompan asli asam Jawa gitu dong. Aswaja betul-betul menerapkan sunnah, teori, aplikasi, dan keyakinan. Ini banyak orang pakai sunnah seperti tadi, tapi untuk masuk surga je setan tadi. Kan dia man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang masuk suluk tarekat masuk surga. Pakai hadis juga. Al-sunnah namanya tu. Ini bukan pemahaman alus sunnah. Yang alus sunnah dulu ya, Asy-Syafi'i dari Mekah belajar, setelah selesai Mekah belajarnya ke Madinah ke Imam Malik, selesai Madinah sama Malik pergi pula ke Baghdad, ke Kufah, ke Basra. Itu yang nama suluk tu, salaka tariqan, menempuh jalan. Habis tu pergi pula ke Mesir, balik ke Baghdad, balik lagi ke Mesir, pergi ke Yaman. Itu yang namanya salaka tariqan. Bukan suluk masuk ke lambu sebelum air. Jadi bukan itu. Nah, ikhwani billah yang dirahmati Allah SWT, wali bukan nabi yang masya Allah pergi sekali. Kalau nabi dari kuburan cium lutut, awas sampai terlolok di raudhah tiap air, tiap pokan tu nak kurang dari 5 kali baca kitab hadis, bersalawat tawi malah setiap hadis kan. Anda pun nak cium lutut ada Allah dan Nabi nak. Jadi lutut saja palu jadilah kena cium kan. Tak boleh boleh hebat wanu tanya ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini tidak wali. Bukan wali, walaupun banyak kejadian aneh yang berlaku padanya. Karena bisa saja dengan bantuan syekh mungkin. Makanya Imam Syafi'i katakan lihat mauqifnya dari sunnah Nabi SAW. Ini kita katakan supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada seseorang yang memakai tampilan ulama atau kiai. Jadi kalau dipelajari berarti bukan karamah, dititiskan berarti bukan karamah, dibangga-banggakan berarti bukan karamah, datang atas kemampuan sendiri berarti bukan karamah, berarti itu adalah dari syaitan. Nasallallahu salamatul afiyah. Nabi sendiri kan Allah yang beri padanya, dan tidak selalu dia lakukan. Iko nak bila nak niat bisa dibuat, bila nak niat bisa solat ke Makkah. Sah? Nabi nak tiai itu. Masya Allah. Ada pula bisa tahu muncul Nabi tiap hari. Aisyah tak dapat itu, hanya dapat dah. Masya Allah. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin, kita tidak mengingkari karamah, tidak mengingkari wali, tetapi tidak semua yang ngaku wali benar-benar jujur dalam pengakuannya. Makanya kasih oleh Imam Syafi'i bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu, walaupun direkomendasikan oleh orang-orang yang terkenal, karena yang menafikan itu orang yang lebih terkenal. Itu Imam Syafi'i. Misalnya si fulan wali dari wali-wali Allah terkenal yang mengatakan, tapi Imam Syafi'i menafikan itu. Nah, asyikar rahmati Allah SWT. Jadi para ulama rahimahullah ta'ala sudah memberikan rambu-rambu, tanda-tanda untuk membedakan mana yang karamat, mana yang sihir. Disitulah pentingnya kita untuk mengenali masalah ini supaya kita tidak tertipu oleh para pendusta-pendusta itu. Kemudian berdasarkan ayat tadi, wal mu'minuna kulluhum awliyaur rahman, semua orang beriman adalah wali bagi Allah SWT. Semua beriman
Wa kullu mu'minin fihi minal wilayah biqadri imanihi. Setiap orang diberikan kewalian, kedekatan kepada Allah dan cinta Allah sesuai kadar imannya tadi. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi kewalian kita. Dan semakin tinggi kewalian kita, mungkin semakin diberikan oleh Allah karamah. Karena karamah itu tidak saja pada orang yang terkenal, bukan hanya ulama. Bahkan ada orang-orang yang tidak alim, tapi Allah berikan karamah. Ya seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia orang biasa tapi terkenal di langit, di bumi tidak. Sampai Nabi sendiri yang merekomendasikan, siapa kalian yang bertemu dengannya nanti, mintalah dia mendoakan. Ingat dia, minta dia mendoakan. Kalau bertemu, kalau sudah mati, tidak ada cerita. Dan itulah, datang lagi orang dengan berbagai alasan, orang mati pun dijadikan tempat untuk berdoa. Ini adalah kekeliruan yang nyata yang menjauhkan kita daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita adalah semua kita adalah wali dengan cara beriman dan bertakwa. Semakin tinggi keimanan ketakwaan, semakin tinggi kewalian kita pada Allah, dan semakin tinggi kewalian pada Allah, semakin ada kemungkinan dapat karamah. Kalau tidak dapat karamah, dapat karimah jadi juga kan. Terima kasih dan maaf. Saya kira sangat jelas sekali. Tidak ada yang perlu ditanyakan, kan? Kan ada yang perlu ditanyakan. Dah cukuplah dulu ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain hari. Tidak bulan 8-nya. Lagi kan masuk ya lah. InsyaAllah ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, meningkatkan ilmu kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan keilmuan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insyaallah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insyaallah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.